dalam menghadapi pandemi yang saat ini kita semua hadapi ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nanti saya jelaskan dulu rule-nya. Saya di sini nanti akan berbicara sedikit, lalu nanti 15 menit kemudian teman-teman boleh bertanya. Silakan diajukan pertanyaannya di kolom komentar. Karena saya sendirian, nggak ada host-hostan, jadi kemungkinan yang saya baca akan saya jawab. Kalau misalkan belum saya jawab, teman-teman silakan ajukan atau tulis pertanyaan di komen, diulang gitu ya. Oke? Nah, untuk keselamatan teman-teman semua, kita disarankan sama pemerintah untuk di rumah aja. Jadi jangan nekat ya. Kalau kita nggak perlu-perlu banget, jangan keluar rumah. Kecuali kalau kita mau belanja, ya kalau nggak belanja nggak makan, baru boleh. Tapi jangan sering-sering juga sambil belanja ntar nongkrong di rumah tetangga, jangan gitu juga ya. Halo Purwakarta, kangen deh ke Purwakarta makan sate. Terus juga pikirkan hal-hal yang positif, jangan berpikiran negatif terus nanti imun kita jadi menurun gitu ya. Pikirkan hal-hal yang membuat kita bahagia, membuat kita senang gitu. Kalau saya biasanya memikirkan yang buat saya senang nih, saya ngelihat YouTube gitu di rumah, atau saya berolahraga supaya saya nggak semakin bengkak atau misal main raket di depan di halaman rumah gitu. Atau sharing deh sama member. Nah, awalnya ini saya pengen sharing di Zoom, tapi ternyata di Zoom kan kuotanya cuma sedikit, cuma 100 orang. Daripada nanti ada yang baper, nggak bisa masuk, karena jaringan saya juga se-Indonesia Raya, jadi saya putuskan live IG gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan nggak ada slide materi. Terus juga kalau di IG lebih hemat, karena kalau di Zoom ada juga yang curhat, katanya lebih makan banyak kuota gitu, 40 menit itu 1 giga. Makanya biar menyentuh semua kalangan, sharing-sharing ini saya buka live IG. Dan terima kasih sebelumnya saya ucapin kepada seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan hadir mengikuti sharing live IG ini. Dan ternyata banyak juga yang belum member loh. Tema kita hari ini rahasia sukses di bisnis Amorea. Nah, karena di sini banyak juga yang belum member, jadi nanti saya sharing sedikit bagaimana rahasia sukses di semua bisnis gitu ya. Karena saya juga doain teman-teman semua sukses di bisnisnya masing-masing gitu. Nah, kalau kata pakar MLM ya, kalau ada yang kenal Robert T. Kiyosaki, itu orang kaya adalah orang yang bekerja, tapi begitu dia berhenti, maka uang akan terus mengalir, bahkan bertumbuh, walaupun dia sudah tidak bekerja. Nah, kalau orang miskin menurut dia nih adalah orang yang bekerja dari pagi sampai malam, pontang-panting, kepala buat kaki, kaki buat kepala. Tapi begitu dia berhenti bekerja atau dia sudah tidak mampu bekerja lagi, dia sudah nggak punya pemasukan. Gitu. Artinya dia mungkin mampu di saat dia bekerja atau di saat dia produktif. Tapi begitu dia sudah nggak produktif, dia langsung down. Gitu. Jadi saya ingin teman-teman di sini mudah-mudahan punya bisnis yang seperti itu. Di saat kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa menjalankan offline, tapi teman-teman masih punya penghasilan gitu, dari hasil bisnis yang kita jalani. Nah, sekarang saya akan share cara saya gimana saya menjalankan bisnis, terutama karena saya jalannya bisnis Amorea. Saya akan share dan cara saya ini
bukan 100% yang cara yang paling betul, karena nggak ada yang 100% betul benar, nggak ada yang 100% juga salah. Jadi teman-teman bisa mengambil pelajaran jika ada, pun cara teman-teman pun bisa jadi cocok di saya, dan cara saya belum tentu cocok di teman-teman, tapi saya akan share gimana caranya. Nah, setiap orang melalui semua hal ya, mencapai apapun itu pasti dengan adanya proses gitu ya. Nah, proses dimulai dengan memulai. Proses dimulai dengan memulai, berani memulai. Ya, jadi proses, kalau kita nggak berani memulai, itu nggak akan pernah kita menjalani sebuah proses gitu. Dan yang namanya memulai pasti dimulai dari ketidaktahuan, dimulai dari perdana. Kayak contohnya nih, kayak saya nih sekarang, saya baru pertama kali perdana live IG, baru pertama kali ini. Jadi pada awalnya saya nanya nih sama yang ahli IG, gimana caranya buat siaran langsung gitu. Katanya gini mak, caranya mak gini. Oke, nanti di acara perdana pun pasti saya punya banyak banget kekurangan. Itu wajar, karena yang namanya perdana pasti banyak kekurangan. Dari situ, dari kekurangan saya bisa belajar. Misalkan saya ya live, misalkan di acara live ini saya lihat kekurangan saya, kok hidung saya pesek banget gitu kan. Itu kan bukan kekurangan, itu udah takdir ya, nggak bisa dihilangkan. Jadi tapi kalau misalkan saya lihat kekurangan saya, kok tuh ada upil ya di hidung, itu bisa diperbaiki. Jadi sebelum live ke depannya saya bersihin dulu hidungnya biar nggak ada upil-upil gitu. Tapi kalau yang namanya hidung pesek yang nggak bisa nggak usah diperbaiki gitu ya. Jadi teman-teman juga gitu, saat memulai bisnis pasti pas perdana ya itu ada kendala, kayak misalkan nih iklan terus nggak ada yang like misalkan gitu, itu namanya kendala. Tapi kalau misalkan iklan terus teman-teman takut karena punya kulit yang hitam misalkan gitu, ya kulit hitam nggak diubah gitu, mau sampai anggun jadi duta sampo lain juga nggak bisa diubah. Tapi kalau misalkan cara-caranya, gimana caranya supaya postingan kita di like, di komen, itu ada caranya. Nanti saya share juga di sini, oke? Jadi teman-teman, intinya yang sekarang lagi berbisnis, jangan pernah takut berproses, dan yang belum memulai bisnis jangan pernah takut untuk memulai. Gitu, oke? Nah, sekarang saya akan share gimana caranya supaya teman-teman bisa sukses di bisnis apapun. Saya punya 5 hal ya. Yang pertama, halo Cianjur hadir. Yang pertama adalah teman-teman harus menemukan passion. Tahu passion? Passionate, gairah gitu, yang membuat teman-teman tuh bergairah. Dulu jadi banyak ya teman-teman tuh gairahnya tuh di mengerjakan apa, karena ada peribahasa mengatakan kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai itu kita nggak seperti bekerja, tapi seperti melakukan hobi yang dibayar. Jadi kalau teman-teman bisa menemukan passionnya, pasti jalaninnya dengan senang hati, dengan riang gembira, dengan happy gitu. Misalkan teman-teman passionnya itu memasak. Kalau saya kebetulan memang suka masak, tapi masaknya cuma buat keluarga dan buat diri sendiri gitu, nggak buat dijual-jual atau bantuin orang yang masak banyak tuh, enggak. Karena dulu waktu saya muda, waktu saya kecil, mama saya tuh selalu bilang, katanya anak perempuan itu jangan banyak di dapur, katanya gitu, nanti cepet tua lah katanya gitu, terus lelah gitu. Jadi jangan carikan yang berhubungan sama masak-memasak gitu, apalagi masak dalam jumlah banyak setiap hari sering gitu. Tapi kalau masak buat keluarga sih oke lah gitu. Jadi nggak tahu tuh mama saya dapat itu dari mana ya. Jadi jangan dicepetan ya, oke.
Jadi saya tuh nggak suka masak terlalu banyak gitu, terlalu sering. Akhirnya itu masak bukan passion saya ya. Terus saya coba lagi jualan baju. Saya pernah jualan baju, ternyata selera saya buruk. Saya sering nabrak-nabrakin warna, nabrakin motif gitu. Sampai akhirnya waktu itu ada customer saya konsultasi, "Mbak, kalau pakai baju ini bagusnya pakai kerudung apa ya?" gitu kan. Nah, saya bingung tuh. Saya yang jualan, saya yang bingung. Akhirnya diriku sendiri aja pakai baju jarang benar gitu ya. Sampai diomelin sama teman, sama suami, kadang ini kok gak cocok banget nih kayak gini nih, kuning sama merah misalkan. Jadinya saya putuskan bahwa berbisnis baju bukan passion saya gitu, walaupun saya pernah mencoba. Lalu saya juga akhirnya setelah sekian banyak segala macam saya mencoba, dan saya menemukan passion saya adalah di bidang perawatan dan bisnis. Kenapa di bidang perawatan? Karena saya butuh perawatan, dan semua orang saya yakin butuh perawatan gitu, supaya kita tetap cantik, tetap bersih. Enak ya. Jadi saya pilih bisnis perawatan supaya nggak hanya punya uang gitu, saya juga butuh perawatan, dan saya juga menggeluti bisnisnya karena saya ingin keluarga saya yang notabene-nya orang nggak punya, kebanyakan ya, itu bisa terbantu gitu. Ya akhirnya saya memilih PT Dep gitu. Yang pertama adalah kita harus menemukan passion kita. Yang kedua kita harus menemukan role model. Kita. Jadi kalau teman-teman udah menemuin nih passionnya apa, misalkan sama seperti saya, passionnya itu perawatan dan bisnis. Jadi teman-teman cari orang yang sukses di bidang itu. Itu kalau misalkan teman-teman udah nemuin satu orang, misalkan nih siapa ya, Babe, siapa ya, misalkan Mbak Novi. Nah teman-teman tiru tuh ATM, amati yang dia kerjain tuh apa, kesehariannya, kenapa dia bisa bisnisnya tuh bisa sukses gitu. Terus tiru, teman-teman harus mengikuti apa yang dia kerjain, karena pasti dia bisa sukses karena mengerjakan hal itu. Yang ketiga, modifikasi. Jadi biar teman-teman tuh punya karakter perbedaan dari Mbak Novi, teman-teman harus modifikasi. Pun kalau misalkan nggak bisa modifikasi, ya udah tiru plek-plek aja gitu. Tapi memang kalau teman-teman bisa modifikasi, ya dimodif ya. Ataupun misalkan teman-teman nggak berhasil menemukan orang yang sukses di bisnis sesuai passion kita, ya boleh kita intip dari orang sukses lainnya. Kita intip, misalkan teman-teman suka sama pebisnis gadget gitu, teman-teman lihat tuh caranya dia jualan gimana, caranya dia beraktivitas tuh kayak gimana, cara dia memasarkannya tuh kayak gimana, cara dia berkomunikasi sama customernya tuh gimana ya. Jadi teman-teman yang paling penting adalah temukan role model. Kalau bisa temuinnya satu ya, setelah itu benar-benar ATM, KTP gitu. Jangan yang ini juga, karena setiap orang itu berbeda. Jadi teman-teman nanti bingung sendiri, kata dia nih begini, gue mau ikutin dia gini, jadinya pusing sendiri. Dan semua hal yang orang lakukan, teman-teman boleh ambil yang positifnya gitu ya. Karena yang seperti saya bilang tadi, nggak ada yang 100% betul dan nggak ada juga yang 100% salah. Teman-teman harus bijak mengambil informasi, ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya gitu. Oke ya. Jadi yang pertama
memilih customer. Yang ketiga adalah memilih customer. Jadi teman-teman, jangan salah, walaupun kita berbisnis saat ini ya, kita kan nggak bisa offline, kita bisanya online. Salah, kita bisa memilih customer. Jadi yang bilang bisnis online itu random, itu sebenarnya nggak sepenuhnya betul, karena kita bisa memilih customer yang sesuai dengan bisnis kita gitu, atau sesuai dengan passion kita. Yang pertama saya kasih masukan gimana caranya kita pilih customer. Yang pertama adalah pilih yang bisa kita jangkau gitu ya. Karena apa? Karena kita butuh research, kita butuh mencari gitu ya, mana orang nih yang kira-kira cocok sama kita gitu. Dan kalau bisa pilih customer jangan yang jauh-jauh dulu, pilih yang dekat dengan kita, kayak misalkan dari keluarga, atau misalkan tetangga, atau teman, atau misalkan teman arisan, teman sekolah gitu ya. Jadi pilihlah yang kira-kira bisa dijangkau. Nanti dari kita memilih itu, kita bisa tahu tuh gimana kondisi keuangan mereka, usianya berapa, gimana mereka bersosialisasi dengan orang, dengan lingkungan, temannya ada berapa, dan temannya siapa aja gitu. Terus latar belakangnya, pekerjaannya dia apa, kesehariannya dia apa, keluarganya siapa, itu kita butuh banget tuh data itu. Nah, itu akan menentukan gimana caranya kita bisa prospek itu orang. Karena kita di sini, kalau saya kan bisnisnya perawatan dan bisnis. Jadi saya punya dua kategori customer. Yang pertama, saya punya kategori customer khusus untuk yang konsumen aja, yang mau perawatan aja, tapi dia nggak mau bisnisnya. Atau saya punya customer yang mau bisnisnya plus perawatannya. Jadi dari situlah saya bisa tahu customer saya itu cocok di yang mau perawatannya aja atau plus bisnisnya gitu ya. Jadi jangan salah, melalui online pun kita juga bisa pilih customer. Kita tinggal ini aja, cari kira-kira mana teman Facebook atau teman media sosial kita yang sesuai sama passion bisnis kita gitu. Terus tadi yang pertama menemukan passion, kedua role model, tiga memilih customer. Jadi jangan asal ya kita punya kriterianya. Terus yang keempat, kita harus pilih kategori. Pilih kategori produk yang akan kita pasarkan. Gitu. Jadi kalau saya lebih suka branding produk saya itu produk saya tuh all in one gitu. Jadi kalau ada orang yang nanya apa sih keuntungannya Amorea gitu, saya tanya lagi apa ruginya gitu. Jadi sebenarnya jangan fokus ke keuntungannya, kebanyakan orang kan gitu ya, tapi saya tanya lagi apa ruginya gitu. Sementara produk kita tuh produknya kecil tapi manfaatnya banyak, all in one gitu. Terus apalagi di bisnis kita nggak harus tupo, nggak ada istilah tupo, kita ganti dengan starpo, dimana kita tuh nggak menggunakan sistem tumpuk barang gitu ya, tumpuk barang untuk mencari bonus tertentu atau poin tertentu, enggak. Tapi kita di sistem bisnis kita itu kita minimal belanja satu di awal bulan, itu namanya start point. Itu gunanya apa? Tuh bisa kan kita pakai manfaatin produknya kan cuma satu gitu, dibanding dengan tupo. Kalau tupo kan tutup poin, berarti harus banyak. Bagaimana caranya poinnya nutup nih gitu, harus banyak. Tapi kalau kita enggak, cuma satu aja. Itu pun buat kita pakai pribadi bisa. Jadi dengan kita perawatan buat diri kita pribadi, itu kita udah bisa jalanin bisnis keren, peluang income ratusan juta per bulan gitu. Jadi nggak ada ruginya. Di mana ruginya gitu. Belum lagi adanya stokis di seluruh yang tersebar di seluruh bagian Indonesia gitu ya. Jadi kita nggak perlu yang sibuk, yang misalkan kerja bisa pakai
dropship, jadi nggak perlu packing, biarkan stokis yang packing. Kan sebenarnya keuntungannya tuh banyak banget ya. Oke, itu aja kali ya. Sekarang teman-teman silakan yang mau bertanya, nanti insya Allah saya jawab. Saya cari pertanyaan ya. Waalaikumsalam, Mbak Mega Putri Sari. Tambah cantik, masa sih? Cara nembak target gimana, Mak? Dari pusat.muamoria. Siapa gerangan? Cara nembak target. Jadi ibarat orang pacaran nih ya, sebelum dia pasti kan dia PDKT dulu. Tuh, PDKT. Kalau saya tuh istilahnya itu 3P 1N. 3P yang pertama adalah perkenalan. Jadi saat perkenalan itu yang tadi saya cari tahu sebanyak-banyaknya data tentang si calon, si target saya nih gitu. Kalau misalkan udah saya cari sebanyak-banyaknya, terus saya melakukan merasakan chemistry atau ini cocok nih buat mitra bisnis nih gitu. Baru tuh saya melakukan P yang kedua, penawaran. Nah, habis penawaran pasti P yang ketiga yaitu penolakan. Pasti tuh saya jarang banget nawarin orang langsung oh iya mau pasti saya nawarin ditolak keseringan gitu. Makanya P yang ketiga adalah penolakan. Dan 1N, setelah kita harus negosiasi. Jadi kita ditolaknya karena apa nih? Misalnya dia nolaknya karena aduh saya sibuk, kerjaan saya dari pagi sampai sore misalkan gitu. Jadi kita bilangnya oh sibuk ya, tapi kan masih ada waktu luang, masih ada saat lagi OTW kantor misalkan gitu, atau saat jam istirahat, nggak sibuk kok, atau misalkan dalam 1 minggu 1 kali gitu, misalkan 1 minggu 1 hari Sabtu aja nih gitu. Nah sisanya bisa promosi dulu lewat sosial media gitu. Jadi tergantung dia penolakannya karena apa, kita bisa negosiasi. Atau misalkan dia penolakannya aduh maaf saya nggak punya modal misalkan gitu, oh nggak apa-apa Mbak, di sini itu sebenarnya nggak perlu modal, apalagi sekarang kan lagi free member, dia bisa mulai promosi dulu gitu. Yang penting mau aja dulu, dia mau dulu, kita ajarin caranya gimana cara promosi, baru setelah dia closing baru deh. Yang penting dia mau dulu aja. Kalau orang udah mau, jadi kita itu harus pendekatan secara personal. Gimana caranya mereka yang kita mau tembak percaya sama kita. Jadi kayak teman-teman aja sebelum menerima tembak sama mantan pacar, pasti kan yang sekarang udah jadi suami, pasti kan ini kan mikir dulu ini orang gimana nembak, bisa ya nggak omongannya gitu. Kadang dites juga. Jadi kalau kita nembak terus ditolak, jangan patah hati dulu, kita harus usaha dulu dengan negosiasi dan buktikan kalau kita memang sungguh-sungguh dengan apa yang kita omongin. Kita buktikan kita itu konsisten, kita masih tetap semangat, kita masih auranya positif gitu, masih terus menjalankan bisnis. Jadi lama-lama orang akan percaya gitu. Oke ya, jadi cara nembak orang 3P 1M. Lipstiknya merek apaan? Dah. Lipstiknya adalah merek wait. Ini. Tuh. Belum ya? Astagfirullahaladzim. Maaf. Kita balik lagi ya. Saya emang kadang suka kayak gitu. Tadi yang malum ya perdana. Tadi
5 cara untuk mensukseskan bisnis. Yang pertama adalah menentukan passion. Yang kedua, role model. Yang ketiga, pilih customer. Yang keempat, pilih kategori. Dan yang kelima satu lagi adalah pilih satu channel untuk kita promosi atau untuk kita personal branding. Channel apa? Terserah teman-teman. Misalkan teman-teman mau pilih Instagram atau mau pilih Google atau mau pilih Facebook, yang penting teman-teman satu aja gitu. Karena kan kalau satu itu fokus, kita bisa pelajari karakter user. Contohnya Instagram, itu Instagram rata-rata usernya kan usia 35 tahun ke atas gitu ya. Terus apalagi tuh Instagram, biasanya Instagram apa sih, aku juga baru tumben nih, baru main gitu Instagram, nggak ngerti. Nah kalau Facebook itu biasanya yang main usia milenial gitu ya, seumur-umuran tahun 90, 80, 70 itu masih main Facebook. 90-an akhir juga masih main Facebook kok. Jadi dan pertumbuhan Facebook juga nggak main-main ya. Dia itu kurang lebih 50% penduduk Indonesia itu main Facebook. Jadi kurang lebih ada 120 juta orang yang main Facebook. Jadi artinya Facebook adalah market kita. Market yang begitu besar, ada 120 juta orang yang menggunakan Facebook, dan dibandingkan dengan pertumbuhan member kita, misalnya member kita itu kurang lebih ada 500.000 orang. Jadi 120 juta dibandingkan 500.000 orang itu sebenarnya masih besar banget kesempatan kita untuk menguasai pasar Facebook. Asal teman-teman konsisten gitu, jangan abis Facebook menclok ke IG terus menclok kemana lagi, jadi nggak fokus, kita nggak bisa mempelajari karakter, nggak bisa kenalan gitu. Dan yang namanya media sosial itu kan bukan marketplace ya, media sosial tempatnya orang bersosialisasi. Karena banyak orang yang curhat gitu ya, kok kalau status update foto atau makanan banyak yang like ya, tapi kalau misalkan bisnis nggak ada yang like gitu ya, karena memang itu media sosial. Jadi kita harus menggunakan Facebook secara fungsinya gitu. Aja jualan di Facebook, boleh aja personal branding di Facebook, tapi jangan lupa fungsi dari Facebook itu sendiri. Karena Facebook adalah media sosial, jadi kita harus menggunakannya secara sosial. Kalau kita pengen postingan kita di like, kita harus banyak-banyak like postingan orang. Kalau kita pengen postingan kita di komen, kita harus banyak-banyak komen postingan orang gitu. Terus juga yang namanya Facebook itu orang nggak suka kalau ngelihat orang jualan terus. Jadi gimana caranya kita mengemas apa yang kita jual atau bisnis kita supaya orang tuh melihatnya nggak enek, nggak ilfeel karena dia lagi jualan produknya terus aja gitu. Tapi kita selingin dengan misalkan status sosial atau giveaway, bagi-bagi pulsa, bagi-bagi uang, misalkan kayak gitu. Jadi orang seneng. Atau misalkan tebak-tebakan kayak gitu. Jadi dalam sehari ada tebak-tebakannya, ada yang orang tuh mancing buat orang komen intinya gitu. Atau masakan, nanti sekali selipin tentang produk kita atau tentang keunikan bisnis kita gitu ya. Dan kalau bisa ingat, jangan ganti-ganti channel jualan karena bisa fokus. Oke, jadi itu ya 5 yang harus kita perhatikan untuk menjadi sukses di bisnis apapun. Gimana caranya pilih customer secara online? Nah, kalau saya pertama adalah saya pilih customer online di domisili saya. Saya kan Depok ya. Jadi saya pilih teman-teman Facebook di wilayah Jabodetabek supaya kalaupun mereka nanti join, saya nggak repot sendiri gitu. Keliling-keliling Indonesia. Jadi hanya Jabodetabek. Terus saya pilih dari grup-grup
Jadi saya misalkan ambil dari grup masak nih, grup masak, terus saya lihat nih yang usianya sama milenial gitu ya, antara 17 sampai 36 tahun. Saya pilih tuh, saya add, terus saya deketin setiap komenannya dia, postingan dia saya komen, saya like. Kalau dia dagang, saya beli dagangannya kayak gitu. Jadi sama ya, mau online mau offline itu kita harus PDKT. Sebelum kita nembak kita harus PDKT sampai orang nyaman sama kita, nyaman, mulai memperhatikan, mulai oh ini ada si Sarah nih gitu. Dia melakukan hal yang sama, barulah nanti kalau jodoh akan bertemu. Gitu ya. Cara membangun jaringan. Cara membangun jaringan adalah kan kita sistemnya itu trinari ya, atau 3 kaki. Jadi usahakan teman-teman punya jaringan atau punya mitra bisnis 3 orang aja untuk mengisi setiap kaki-kaki itu. Dari 3 nanti kan bertumbuh ya, jadi 9. Dari 9 tumbuh lagi jadi 27. Dari 27 tumbuh lagi begitu. Yang penting kita fokus untuk mensukseskan orang yang kita rekrut, karena kita juga kan rekrut pilih-pilih kan. Udah kita pilih, udah kita deketin, udah kita PDKT, udah sampai segitunya lama, ada setahun 2 tahun kita deketin, masa begitu dia dapat kita sia-siain kan? Jangan. Kalau bisa yang udah kita berhasil dapatkan jangan pernah kita lepas. Minimal kita share ilmu yang kita punya, bagaimana caranya supaya dia bisa besar, karena dia kan pasti join bisnis kita punya harapan kan, entah dia pengen sukses, entah dia pengen apa gitu. Kita harus mewujudkan mimpinya dia bagaimanapun caranya. Insya Allah kalau kita fokus kita untuk mensukseskan orang lain, mewujudkan mimpi orang lain yang kita rekrut, insya Allah bisnis kita akan besar dengan itu udah hukum alam. Gimana apa sih untuk meyakinkan customer setia kita? Apa sih bahasanya jangan disingkat-singkat ya, aku bingung. Mbak, biar tahu dia aktif enggaknya gimana ya? Biar tahu dia aktif enggaknya gimana ya? Ya kan sebelum kita nembak nih, sebelum kita pilih dia, kita kan udah melakukan research secara panjang. Itu misalkan dia punya kekurangan di keuangan, atau misalkan dia punya kekurangan di waktu. Ya kita tinggal kita kasih solusi untuk mengisi kekurangannya itu. Kalau dia kekurangan tentang keuangan, berarti kita fokus untuk menjadikan dia minimal punya penghasilan di bisnis ini, dengan cara kita buat dia untuk mendapatkan kesuksesan pertamanya. Minimal ketika dia join, dia mulai promo, minimal ada yang beli gitu. Itu pasti orang seneng banget gitu. Jadi teman-teman harus berusaha supaya member kita bisa mendapatkan kesuksesan pertamanya dia. Itu yang harus teman-teman lihat. Bagaimanapun caranya dia harus bisa closing, bagaimanapun caranya dia harus bisa rekrut member. Gitu. Nanti dengan sendirinya kalau dia udah punya penghasilan di bisnis ini, walaupun cuma 1.500 katakanlah, insya Allah dia akan aktif. Itu yang penting ada progres, jangan 1.500 tahun ya. Ada progres, 1.500 pertama, nanti naik 15.000, naik 1.500.000, naik lagi 15 juta gitu ya. Kita harus punya target untuk membantu tim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana masyarakat menggerakkan anak member kita supaya mau action? Bisnis ini sekali lagi adalah bisnis tidak ada kontrak, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jadi kalau kita mau menggerakkan orang, kita sebelumnya harus mencontohkan, terus kita ajarin, kita contohin gitu, supaya dia tuh punya bayangan, oh caranya tuh kayak gitu, oh caranya mudah ya, oh ternyata. Jadi kadang orang nggak aktif ya, karena dia bingung mau ngapain. Aduh, gue harus ngapain sih nih, gue harus ngapain ya, ini apaan produknya nggak paham, terus ini pertamanya harus gimana sih.
Kadang orang nggak aktif karena itu. Nah, kalau kita bisa kasih ilmu yang mudah caranya gitu ya, jangan yang baru-baru orang join udah disuruh door to door misalkan, kamu harus door to door ya baru join ya, kamu harus ini ya, tiap orang kamu ketok, kamu cuciin mukanya. Orang juga takutnya ih baru join kok kerjaannya banyak banget ya, jadi takut nih gitu. Jadi kita berusaha gimana caranya supaya dia tuh nyaman, kita ajarin caranya seperti ini. Contoh saya aja gitu, walaupun kita mau nyuruh busain orang, kita harus kasih tahu, ayo bareng saya yuk kita cuci mukain orang gitu. Jadi supaya dia tahu, oh caranya begitu, oh cara pakai sabunnya tuh begini-begini, terus dibikin busa, terus ditempel-tempel, itu kenapa fungsinya, dia harus tahu. Jangan kita bilang ini cara pakai sabunnya digini-giniin ya, terus ditempel-tempel, didiemin 3 menit terus bilas. Kita harus tahu kenapa sih itu harus digini-giniin terus sampai mengental tuh kenapa, kita harus kasih tahu supaya zat aktifnya yang nano itu bisa meresap ke dalam pori-pori kulit. Karena kalau kasar-kasar digini, misal sabunnya batang nih terus langsung digini-giniin, itu nggak akan masuk zat aktifnya dan nggak akan berfungsi dengan maksimal gitu. Jadi kita harus kasih tahu kenapa kayak gini karena begini, kenapa kayak gini karena begini gitu. Oke. Gimana cara bangun kembali jaringan yang hampir mati? Kalau kata Babe Petrus, Babe Irianto, katanya lebih enak itu, lebih gampang melahirkan anak dibandingkan membangunkan orang yang sudah mati. Tapi kalau hampir mati masih bisa. Dengan cara gimana ya, kita support, jangan sampai kehilangan komunikasi. Kita harus jaga komunikasi kita sama member-member kita. Dan yang paling teman-teman pahami, yang harus teman-teman garis bawahi, catat bahwa member yang baru join adalah member-member krusial ya. Jadi antara dia baru join 1 hari 3 bulan ke depan itu waktu yang sangat krusial. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan 3 bulan pertamanya dia join, insya Allah kedepannya dia akan aktif. Tapi kalau teman-teman kehilangan momen di 3 bulan pertamanya mereka join, teman-teman akan kehilangan feel sama mereka, dan mereka juga akan kehilangan feel sama bisnis ini. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman rekrut member di 3 bulan pertama harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dikasih pengarahan yang baik supaya mereka percaya sama kita dan mereka juga gampang kita arahin. Kalau orang udah kena hatinya, kita ngomong apa juga pasti mereka lakukan gitu. Assalamualaikum. Salam, Mak mau nanya dong, gimana mempertahankan customer biar selalu konsul, biar selalu care sama kita, Mak? Bagaimana mempertahankan customer supaya care sama kita, loyal kali ya. Yang pertama, pas customer tanya, pasti kan sebelum beli kan tanya-tanya dulu nih, kita harus kasih penjelasan sama dia. Dari awal kan saya udah pernah katakan kalau ada konsumen nanya, kita harus tanya sebanyak-banyaknya tentang kondisi dia, riwayatnya krimnya apa, atau riwayat apa namanya tuh, perawatannya dia apa, sama kirim fotonya gitu, terus panggil namanya. Nah, kalau misalkan dia udah memutuskan, udah yakin beli nih, kita kasih tahu lagi, Mbak, nanti proses pergantian kulit kan setiap 28 hari sekali ya. Nanti Mbak bisa lihat hasilnya setelah pemakaian Amorea di 28 hari kemudian. Jadi Mbak kirim foto ke saya, nanti 28 hari kemudian saya lihat hasilnya ya gitu. Jadi kita harus berkesinambungan. Intinya komunikasi sih. Kalau perlu kita video call misalkan gitu, coba lihat Mbak gimana kondisinya gitu, supaya dia juga merasa nyaman. Kita ajarin juga cara pakainya, terus kita kasih tahu kalau produk kita tuh hemat, jadi 1 bar bisa buat 1 bulan gitu, bahkan lebih. Jadi nggak ada tuh Amorea mahal, justru malah hemat. Bayangin aja kadang tuh saya dulu pakai 1 bar itu bisa pakai buat 2 bulan, jadi setengah itu bisa buat sebulan, setengah lagi sebulan. Jadi hemat banget, itu bisa menggantikan perawatan, nggak perlu ke salon lagi, nggak perlu klinik lagi, kan hemat ya. Jadi kita harus bisa meyakinkan konsumen, intinya gitu.
Gimana kalau ada newbie yang mau jualan aja tapi nggak mau pakai produknya, sedangkan dia maksa banget buat jadi member. Banyak ada orang yang mau jual aja dan gak mau pakai produknya, ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan dia memang kekeh mau jualan dulu, awalnya kita bilang oh silakan jualan dulu, tapi kalau misalkan konsumenmu ada yang nanya, dirimu jangan bohong, nanti dosa gitu. Jadi minimal harus udah coba. Nanti lama-lama saya pernah punya member kayak gitu, dia tuh kan perawatan, terus dia nggak mau pakai Amorea, dia bilang mau jualan aja. Nah setelah itu pas dia jualan aja, ada orang yang konsul sama dia, lama-lama dia kepo, akhirnya dia pakai juga produk, dan akhirnya dia sampai sekarang masih pakai produknya, dan akhirnya dia masih aktif jalanin bisnisnya gitu. Bagaimana caranya mempertahankan konsumen kita di masa-masa sekarang ini, karena ekonomi yang jadi halangan untuk meneruskan pemakaian produknya. Oh iya, misalkan masalah sekarang ya, itu memang kan katanya ekonomi menurun ya di seluruh dunia gitu ya. Jadi ya kita sebagai orang biasa, rakyat biasa ya, kita hanya melakukan ikhtiar gitu yang kita bisa, dengan cara misalkan mencari customer baru. Kan banyak nih orang di kondisi seperti orang ini, pasti banyak orang yang mukanya kusam. Karena apa? Karena dia nggak bisa ke dokter, atau misalkan dia nggak bisa ke salon gitu. Nah itulah peluang kita buat masukin produk kita di sini. Itu produk kita hanya cuci muka, bisa perawatan di rumah aja. Jadi kita kampanye tuh seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita terus ikhtiar, nggak ada yang mustahil gitu. Seburuk-buruknya ekonomi, kalau kita terus ikhtiar pasti ada hasilnya, pasti ketemu dengan orang yang butuh dengan produk kita dan akhirnya beli, dan butuh dengan bisnis kita, karena bisnis kita itu bisa dikerjakan secara online, inputin online, belanjanya online ya kan. Jadi semua orang bisa, terutama di saat social distancing seperti sekarang. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, tetap percaya kalau rezeki itu gak akan ketukar, tetap percaya kalau ada ikhtiar pasti ada hasilnya, dan tetap memanfaatkan peluang. Justru di saat seperti ini peluang kita besar, karena kita bisa dilakukan secara online, gak cuma offline. Oke? Gimana caranya meyakinkan customer setia kita agar mau ikut jalannya bisa? Nah kalau saya caranya adalah pembelian pertama dia beli sebagai konsumen. Pembelian kedua atau pembelian ketiga setelah repeat order, baru saya tawarin bisnisnya gitu, dan saya jelasin. Kalau dia tanya memang keuntungannya apa mbak, itu nggak ada ruginya gitu. Balik lagi, ruginya di mana? Buat perawatan. Sebenarnya kalau misalkan jadi member harganya lebih murah, plus dapat poin, dapat bonus gitu. Jadi nggak ada ruginya gitu. Gimana nyemangatin downline yang bobo cantik? Kalau downline kita sendiri yang bobo cantik, cara satu-satunya adalah kita sebagai emaknya, sebagai upline-nya harus melakukan kegiatan yang positif gitu, supaya dia lihat, dan pastikan dia lihat tuh. Terus kita tetap jaga komunikasi, misalkan tanya kabar, jangan jangan senggol-senggol tentang bisnis. Kita tanya tentang kabar, atau dia lagi masak apa, atau dia misalnya lagi posting apa, kita komen atau kita like, pokoknya gitu deh. Nanti lama-lama dia juga ngeh kok gitu. Jadi ya memang orang bobo cantik ya hanya hanya kesadarannya lah yang bisa bangunin dia. Kita sebagai orang luar gitu ya, itu hanya bisa colek-colek, tapi jangan bahas bisnis, takutnya dia ada masalah kan, takutnya ada masalah atau masalah apa, kita kan nggak tahu. Makanya dari itu kita tanya kabar, atau gimana kabarnya, lagi apa gitu ya. Ada member yang keluar bilang mahal-mahal nggak
cocok, dijelasin pun ampun ngeyelnya nggak ketulungan, akhirnya tak lepas Mbak. Iya betul, orang ngeyel mah enakan dilepas, ngapain pusing sama satu orang. Di dunia ini ada 250 juta penduduk Indonesia dan terus bertumbuh setiap tahunnya, jadi nggak usah ya pusing-pusing, rugi gitu loh. Sukses enggak, TBC iya enggak, lepas aja udah, nggak usah pusing. Gimana caranya follow up konsumen kita agar kembali order? Setelah order yang pertama biasanya nggak order lagi, hanya coba aja. Nah itu yang tadi saya jelaskan, kalau sebelum dia order kita tanya-tanya, terus kita jelasin setiap 28 hari itu adalah pergantian kulit. Jadi kalau misalkan mau tahu hasil produk yang kita pakai, itu tunggu sampai 28 hari setelah pergantian kulit. Nanti teman-teman harus minta fotonya gitu sebelum dan sesudah. Itu ya. Gimana caranya kita bisa bangun jaringannya tetap fokus? Ya tadi itu yang penting kitanya dulu ya. Yang penting kitanya semangat, terus kita berprestasi gitu dia, supaya mereka mencontoh, supaya mereka tuh oh iya nih bener juga ya si Mbak Witri lama-lama sukses juga nih di Amorea gitu. Jadi Mbak Witri harus berprestasi supaya member tidurnya juga terinspirasi dan termotivasi. Gimana ya Mbak jalanin Amo ini, mulainya dari mana? Sedangkan saya pendiam, takut salah ngomong juga. Saya sebenarnya juga pendiam sih, dan jalan bisnisnya Amo ini sebenarnya susah-susah gampang malah, tapi nggak susah banget, dan susah tapi nggak susah banget gitu intinya. Nggak semudah membalikan telapak tangan, nggak, memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi tidak sesulit membalikan telapak kaki. Jadi teman-teman pertama harus personal branding, harus tunjukkan kalau kita ini punya bisnis, kita itu jualan produk gitu. Misalkan dengan pasang spanduk depan rumah, atau misalkan kita mulai di medsos kita gitu, pakai dimanfaatkan sekali iklan dengan cara memperkenalkan produk kita, memperkenalkan bisnis kita gitu, tapi jangan terlalu sering juga. Terus WA story kan gitu kan, sambil kita mencari target. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak ngomong sih di bisnis ini tuh, kita nggak perlu banyak ngomong. Yang pintar ngomong pun belum tentu sukses gitu. Jadi yang pendiam pun belum tentu nggak sukses. Jadi yang penting kita bisa personal branding, kitanya terus memperkenalkan gitu kan, tak kenal maka tak sayang. Tadi kan ada 3P 1N. Yang pertama memang kita harus perkenalan dulu, entah itu perkenalkan kita, entah itu perkenalkan diri kita. Ya insya Allah dengan berjalannya waktu akan ada kok yang percaya sama kita, beli produk dan ikut bisnisnya. Ini sekarang udah jam berapa ya? Guys, jam berapa ya sekarang ya? Apa ya? Kalau nawarin ke tetangga atau keluarga biasanya malah dinyinyirin. Ya memang sih, justru orang terdekat kita itu biasa pasti ngelihat hasil lo dulu deh gitu. Atau misalkan nanti kalau lo udah sukses, ya itu kan doa ya, yang nggak apa-apa, yang penting kan udah kasih bukti di bisnis ini. Dan misalkan nih muka kita jerawatan, kalau dulu kan saya muka jerawatan tuh parah ya. Jadi saya tuh promosi justru di saat saya jerawatan. Terus sebulan kemudian saya tawarin mereka lagi, tuh lihat tuh jerawatnya udah mendingan kan, misalkan kayak gitu. Terus hari-hari berikutnya lagi, bulan berikutnya lagi, saya tunjukin lagi. Teman kuliah saya yang tadinya nyinyir, yang tadinya ngatain, satu persatu beli dan akhirnya join member. Jadi nyinyiran itu biasa ya. Jadi jangan terlalu nyinyiran tanpa penolakan tidak akan pernah ada kesuksesan. Jam berapa guys sekarang? Udah lewat ya? Gimana caranya supaya jualan cepat closing?
cepet closing ya. Pertama kita harus niat bisnis apapun yang kita jalani, semoga bermanfaat buat orang lain, buat diri kita. Ya, ikhtiar karena Allah ya. Terus yang kedua, ikhtiar kita harus dimaksimalkan. Kita harus banyak-banyak memperkenalkan, banyak-banyak demonstrasi produk gitu, supaya orang tahu nih keunikan produk kita dibanding dengan produk lain. Produk kita keunikannya apa, kita harus tahu, paham betul positioning produk kita tuh apa, kita harus tahu keunikannya dibanding dengan produk lain tuh apa. Produk kita bagus, walaupun saya nggak perawatan dokter, tapi kalau kata adik saya, muka saya halus gitu. Itu kenapa? Karena Amorea. Dan tonernya itu bagus, tonernya bisa mengecilkan pori-pori itu. Jadi kita harus sering-sering demonstrasiin produk. Kalau saya senengnya tuh demonstrasi ke sebuah perkumpulan, misalkan pengajian atau arisan, atau teman-teman saya tuh yang di kampus yang pada ngerumpi, saya datengin, gak apa-apa, dihina, dinyinyir, biarin aja dulu, yang penting mereka tahu dulu saya tuh jualan itu. Pastilah dari 100 orang yang kita kenalin, yang kita tawarin, masa iya 1 orang pun nggak ada yang beli? Enggak ya, nggak mungkin. Jadi gitu. Sekarang jam berapa ya? Banyak pertanyaannya. Pembinaan buat member baru yang tadi saya udah jelasin ya. Mbak Syara bagi tips buat mengawali pembicaraan dengan orang yang belum kita kenal. Saya ini biasanya misalkan lagi di tempat perbelanjaan gitu, terus ada mbak-mbak SPG, terus saya speak ngomong, mbak udah lama, atau misalkan lagi di mall ada yang suka bersih tuh, ada yang tukang ngepel di kamar mandi, saya lihat kondisi dan situasi dulu. Kalau situasinya lagi hektik, lagi rame, ya jangan ditanya. Atau lagi sepi, enak buat ngobrol baru. Terus kita tanya, mbak udah lama ya kerja di sini gitu. Terus dia bilang, oh enggak, misalkan apa, oh mbak emang rumahnya di mana, jauh? Iya, mbaknya kita puji dulu. Setiap orang tuh pengen dipuji, mbaknya ramah ya. Mbak, saya kebetulan ada bisnis, kalau mbak mau buat sampingan boleh join sama saya gitu. Terus kalau misalkan udah dia mulai, emang bisnis apa kayak gitu, itu namanya lampu hijau. Mbak udah pernah dengar sabun Amorea belum? Baru kita kasih tahu ya, pembukaan. Dia bilang, oh bisnis Amorea saya belum pernah dengar tuh. Oh mbak mau tahu ya, nanti saya jelaskan, asal mbak mau dulu. Dan saya lihat mbak cocok nih. Kalau mbak oke, mbak nomor saya, nanti mbak WA ya, nanti saya akan jelasin gitu. Jadi intinya adalah kita lihat situasi dan kondisi dulu, kita mulai perkenalan dan kita puji, baru kita melakukan penawaran. Itu ya. Jam 3.45. Berarti udah selesai ya. Oke teman-teman, sekian dulu karena udah mau asar, jadi kita harus sholat. Sekian, dan sekali lagi terima kasih udah nyimak dan udah bergabung di live Instagram ini. Kapan-kapan kita live lagi. Assalamualaikum.